Saatnya Science is Back. Kali ini kita akan bahas tentang G20. Kita bahas G20 karena tahun 2022 ini Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 dan mencatat sejarah sebagai negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah presidensi G20 setelah serah terima dari Italia yang merupakan tuan rumah presidensi G20 tahun 2021. Apa itu G20? G20 atau Group of 20 merupakan salah satu forum multilateral strategis yang diikuti oleh Indonesia. Forum ini merupakan forum yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang dunia, di mana merepresentasikan ekonomi utama dunia yang secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Pada presidensi 2022, tema yang diusung oleh Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Ada 3 prioritas Indonesia yang akan dibahas pada presidensi G20. Arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, transformasi digital, dan transisi energi. Negara mana sajakah yang tergabung dalam G20 ini? Saat ini anggota negara G20 terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Dan Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20 loh. Apa sih tujuan G20? Sejak KTT G20 diselenggarakan di Washington, Amerika Serikat pada tahun 2008 silam, paling tidak ada 3 isu utama yang dibahas. Respon terhadap krisis global, reformasi lembaga keuangan internasional, dan isu perdagangan internasional. Tapi pada akhirnya nggak cuma melulu ngebahas tentang keuangan dan ekonomi loh kawan Tim. Para pemimpin dunia juga membahas soal isu dan keuangan. Jadi, pada saat pertemuan G20, ada 2 jalur pembahasan. Jalur keuangan atau finance track dan jalur Sherpa atau Sherpa track yang membahas isu dan keuangan yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global. Jangan lewatkan kesempatan langkah ini ya. Momentum presidensi ini hanya terjadi. Udah, sekarang ibu nanya, apa sih G20 itu? Apa tadi kepanjangannya? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, apa sih Dik? Apa? Ya, grup NFC. Grup Oh, bahasa Inggrisnya apa? Iya, Group of 20. Nah, ini Group of 20 merupakan termasuk kerjasama ASEAN. Kemarin kita telah mempelajari beberapa kerjasama kan, ada 3 kerjasama regional, kemudian 2 bilateral, nomor 3 multilateral. Kalau G20 ini termasuk apa? Iya, multilateral. Nah, yang ikut dalam kerjasama ini ada berapa negara tadi? Iya, 19 kita multilateral. Ada 19 negara dan 1 Uni Eropa. Nah, di sini Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang ikut di G20 ini, di grup of 20 ini. Keuntungannya apa? Keuntungannya mengenai hal ekonomi. Bisa mengangkat krisis ekonomi. Habis itu, gak hanya itu, ternyata bisa dikembangkan lagi melalui kegiatan pembangunan, kegiatan pariwisata, kegiatan ketenagakerjaan, kemudian dan juga pertanian. Nah, kita lanjut. Sekarang menggunakan PPT. Sekarang apa tema kita? Tema 4. Subtema 3. Tetap mengenai teks eksplanasi. Sekarang saya tanya, teks eksplanasi ada berapa strukturnya? 3. Iya. Ada apa saja? Ada
Bawah. Pembahasan dan penjabaran. Interpretasi. Pendapat dari penulis. Ya, pendapat. Eriko. Interpretasi apa? Pendapat dari penulis. Ayo coba novel. Tes eksplanasi kan ada 3. Ada apa saja? Ya, bareng-bareng yuk, bareng-bareng. Ada apa saja? Tadi interpretasi apa? Pendapat ya? Tes eksplanasi merupakan eksplanasi merupakan teks yang menguraikan rangkaian peristiwa. Maksudnya menguraikan, menceritakan suatu peristiwa dan juga memiliki fungsi sosial, yaitu memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai proses terjadinya sesuatu seperti bencana alam, tanah longsor, gempa bumi. Itu masuk dalam teks eksplanasi. Kemudian itu ada pernyataan umum juga. Ini sudah paham kan mengenai deretan kesimpulan dan kesimpulan? Tes ya. Nah, sekarang kosakata baku. Apa sih kosakata baku itu? Kalau kosakata tidak baku, kosakata tidak baku itu kebalikannya dari kosakata baku. Nah, kosakata baku ini berfungsi untuk mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Misalkan kalian bilang ora itu kan tidak dalam bahasa Jawa, itu orang Sunda. Orang Sunda gak ngerti ora itu apa. Jadi, bagaimana bisa bersatu kalau kalian menggunakan bahasa yang tidak baku, bahasa yang tidak mereka mengerti. Kemudian, kosakata tidak baku tidak dimengerti bahasa daerah. Misalkan saya ini termasuk kosakata apa? Baku. Kata tidak bakunya jadi gue. Kok aku itu aku termasuk baku. Gue. Kok ini kan termasuk bahasa daerah kan? Bahasa Madura kan? Dan ini termasuk kata tidak baku. Kemudian apa lagi? Sampean, kamu jadi sampean. Kamu itu merupakan kata baku, kemudian tidak bakunya menjadi sampean, ya itu nggak boleh. Kemudian tidak dipengaruhi bahasa asing. Bahasa asing. Misalkan gini, banyak guru-guru. Banyak ini sudah banyak, guru-guru juga sudah banyak. Jadi salah satu saja menjadi banyak guru. Kalau banyak guru-guru itu namanya kosakata tidak baku. Berarti
Ya, maju ke depan. Maju itu mana ke depan? Gak usah maju ke depan. Jadi maju saja ya. Mengakui. Sekarang kita membahas kerjasama ASEAN di bidang iptek. Ada yang tahu iptek itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya iptek apa? Perkembangan iptek. Contohnya ini apa ini? HP yang dulunya cuma tilut-tilut. Ada datanya. Sekarang ada WA-nya. Berkembang itu gara-gara adanya iptek. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian televisi. Televisi ini dulunya hitam putih, pure. Bulat kan ya, pakai anten. Sekarang sudah ada TV digital, sudah ada warnanya. Yang dulu cuma ada 3 channel, cuma ada RCTI, Indosiar, dan SCTV. Sekarang banyak, ada Global TV, ada Facebook, kalian dia hafal sedia. Yang dulunya ngirim surat pakai grup, pakai kantor pos, sekarang bisa pakai HP. Tinggal terkirim. Kemudian kualitas pendidikan bertambah. Nah, yang jadi dampak negatifnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini apa? Apa? Yang sering main game, gak ngerti waktu, disuruh ibunya, Bu, siapa yang biasanya gitu? Dampak ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada tindak kejahatan hacker. Tahu hacker? Facebooknya kalian di-hack, disalahgunakan sama orang lain, gitu. Kemudian adanya lagi berita hoax. Berita hoax itu apa? Kalian berita hoax? Oh iya, berita bohong. Nah, jadi kalian harus benar-benar. Iya. Nih, contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo coba dibaca, itu nanti ada soalnya loh. Pembentukan ASEAN COS, ASEAN Committee on Science and Technology. Coba sekarang kalian baca bareng-bareng. Pembentukan ASEAN COS, ASEAN Committee on Science and Technology. Kemudian ada BIOTRO,
ramah lingkungan, bebas polusi, sumber energi yang tidak ada. Memiliki energi waktu habis yang lama. Nih, di sini ada Sistem surya. peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. 101. Nah, di situ yang kotak-kotak itu namanya panel surya. Kalau ada matahari, cahayanya mengenai panel surya. Kemudian ada muatan di novel, didengerin, ayo. Muatan positif negatif yang bertemu pada lempengan. Kemudian menghasilkan arus listrik berjalan ke sini. Ini namanya electric box. Di dalam electric box ada baterai, ada controller. Kemudian baterai inilah yang menghasilkan energi listrik dari panel surya. Kemudian disalurkan ke lampu LED, radio, TV, sound. Sekarang ibu bagikan LKPD dan soal evaluasi.